Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau dosen pembimbing serta guru pamong. Perkenalkan, saya Selamat Hadi Purnomo, mahasiswa studi PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Itu mempresentasikan laporan akhir praktik pengalaman lapangan atau PPL yang telah saya laksanakan di MA Al Mubarok Gilimanuk di daerah Bali. Yang pertama yang saya akan jelaskan yakni praktik latar belakang. Yang latar belakangnya ini praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas pendidikan di sekolah atau madrasah. Melalui PPL, saya dapat mengintegrasikan teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktik langsung di lapangan, sekaligus memahami kondisi real pembelajaran, karakteristik peserta didik, administrasi sekolah, dan budaya kerja madrasah. Yang selanjutnya yakni tujuan PPL. Tujuan utama PPL saya yakni yang pertama mengaplikasikan teori pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua melatih kemampuan mengajar secara langsung. Yang ketiga mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang keempat memahami kondisi nyata sekolah. Yang kelima ini melatih kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, evaluasi, dan refleksi. Selanjutnya saya akan cerita sedikit tentang profil singkat MA Al Mubarok di Gilimanuk. Yang pertama, visi sekolah adalah membentuk peserta didik yang cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual, berwawasan kewirausahaan, serta dilandasi iman dan takwa. Di MA Al Mubarok tersebut, jumlah guru di madrasah itu sebanyak 18 orang. Dengan total peserta didik ada 93 orang. Sarana prasarana cukup memadai juga, yaitu meliputi ruang kelas, ada perpustakaan, yang selanjutnya masjid. Masjid ini karena emang MA di sini MA di Al Mubarok ini salah satu lembaga dari yayasan masjid, maka di sebelah MA langsung ada masjid untuk beribadah dan media pembelajaran lainnya seperti papan tulis, ada proyektor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya rencana kegiatan. Sebelum PPL, saya menyusun rencana berupa observasi lingkungan sekolah, pengenalan peserta didik, penyusunan perangkat pembelajaran, serta koordinasi dengan guru pamong. Saya juga merencanakan praktik mengajar mata pelajaran fikih dan Al-Quran hadis di kelas 10, serta membantu administrasi pembelajaran dan kegiatan sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan PPL diawali dengan observasi kelas dan proses pembelajaran. Setelah itu, saya melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran fikih dan Al-Quran hadis di kelas 10 dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Media yang digunakan antara lain buku paket, papan tulis, LKS. Sebenarnya ada sih layar LCD proyektor, cuman karena keterbatasan, cuman di sana ada 2, jadi sering digunakan oleh guru yang lain. Jadi saya sering pakai papan tulis aja sama LKS. Selain mengajar, saya juga membantu administrasi, mencatat kehadiran, menyiapkan bahan ajar, dan mengikuti kegiatan sekolah. Selama PPL, saya mendapat arahan dari guru pamong dan dosen pembimbing. Yang selanjutnya, pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar memberikan pelajaran berharga bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat pemahaman dan minat yang berbeda. Saya berusaha menciptakan suasana belajar aktif, membuka ruang tanya jawab, dan mendorong peserta didik utama
untuk berani berpendapat. Hal ini menumbuhkan kesadaran dan pentingnya persiapan, komunikasi, dan penugasan materi. Yang selanjutnya refleksi. Hal yang berjalan baik adalah antusiasme peserta didik dan interaksi positif selama pembelajaran. Namun kendala yang saya hadapi antara lain, yang pertama perbedaan tingkat pemahaman itu pasti di setiap peserta didik pasti berbeda. Kurangnya keaktifan sebagai peserta didik, yang ada beberapa yang aktif lah, tapi masih banyak yang kurang aktif, serta keterbatasan waktu juga karena saya juga baru di sini kan hanya beberapa minggu saja. Solusi yang saya lakukan adalah yang pertama menggunakan metode variatif, memberi perhatian lebih pada siswa yang pasif, yang kurang aktif, maka saya lebih perhatian agar mereka mau untuk mengajukan pendapat masing-masing. Menyederhanakan materi agar lebih mudah dipahami oleh semua siswa, serta melakukan refleksi untuk perbaikan. Yang selanjutnya evaluasi hasil belajar. Secara umum, peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Terlihat dari hasil tanya jawab, tugas, dan latihan tertulis. Meski demikian, beberapa siswa masih membutuhkan bimbingan agar pemahaman mereka lebih mendalam. Karena emang setiap apa yang saya sampaikan pasti ada 1-2 siswa yang mereka belum paham, entah itu karena mereka emang sulit untuk memahami dari yang saya sampaikan, ataupun banyak juga beberapa siswa yang suka bercanda, mungkin karena saya baru di sini kan. Dan juga mungkin dari saya mengajar juga kurang menguasai. Yang selanjutnya dampak PPL terhadap kompetensi. Yang pertama dari pedagogiknya, saya belajar merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran itu hasilnya. Secara profesional, saya semakin siap menguasai materi dan menyusun perangkat pembelajaran. Secara sosial, saya terlatih berkomunikasi dan bekerja sama dengan warga sekolah. Secara kepribadian, PPL membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan sabar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, PPL di MA Al Mubarak berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman nyata yang sangat berharga. Kegiatan ini berdampak positif terhadap pengembangan kompetensi saya sebagai calon guru, sekaligus menjadi bekal penting untuk masa depan. Untuk saran, untuk sekolah, saya berharap kualitas pembelajaran dan prasarana terus ditingkatkan karena emang kurangnya sarana yang kurangnya sarana dalam belajar, mengajar. Dan untuk program PPL, saya berharap pembekalan mahasiswa sebelum terjun ke lapangan lebih dimatangkan, terutama terkait praktik mengajar dan mengelola kelas. Jadi selama PPL, alhamdulillah di sana juga saya dapat teman, lebih kenal ke banyak teman sesama guru, dan juga bisa sedikit belajar bagaimana sih kita menghadapi para siswa entah itu yang bandel atau siswa yang rajin. Bagaimana kita menghadapi memberi perhatian lebih kepada siswa yang susah untuk menangkap suatu materi dari yang saya jelaskan. Bahkan saya juga tidak lupa memberikan apresiasi lah kepada siswa yang berprestasi, agar mereka juga yang berprestasi ini tidak merasa dikucilkan. Yang berprestasi ini malah kita junjung agar prestasi mereka semakin ditingkatkan tanpa menindas yang tidak berprestasi. Bahkan saya juga lebih memerhatikan yang kurang yang IQ-nya di bawah rata-rata, intinya agar mereka juga lebih semangat dalam belajar. Ya mungkin demikian presentasi laporan akhir PPL saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bersama. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang baik.
dan kurang lancar juga. Dan dari apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan atau gimana, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada guru, Bapak dosen pembimbing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.